Jadi tadi kita sudah ngomong tentang neuron. Berikutnya kita akan ngomong tentang sistem saraf pusat dulu. Karena nanti kalau sistem saraf pusat isinya cuman otak sama medula spinalis, tapi kalau sistem saraf tepi nanti agak lebih banyak. Fisiologi sensoris sama motoris nanti akan dibahas tersendiri. Nah, kita bahas tentang sistem saraf pusat. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa sistem saraf pusat itu fungsi utamanya yang pusat ini adalah sebagai pusat integrasi untuk mengelola, mengolah, mengintegrasikan informasi yang didapatkan dari neuron-neuron sensoris untuk kemudian diteruskan untuk menjadi respon ya. Responnya nanti akan diteruskan oleh neuron-neuron motoris. Nah, sistem saraf pusat ini untuk organnya yang termasuk di dalamnya itu adalah otak dan medula spinalis. Otak itu bisa kita analogikan sebagai CPU ya, sebagai pusat senternya, kontrol senternya dari seluruh yang terjadi di dalam tubuh kita. Tidak hanya tentang bernafas saja, tapi keseluruhan. Jadi, kalau misalkan terjadi kerusakan pada otak, maka otomatis fungsi kehidupan kita juga akan terganggu. Ibaratnya kalau sel, otak itu adalah nukleusnya atau inti selnya. Nah, kemampuan otak ini berbeda ya, ada evolusinya sendiri. Jadi, di masing-masing ini hewan sih ya. Di masing-masing hewan itu nanti akan berbeda. Nah, kalau di yang paling kecil itu moluska, jellyfish ya. Itu bentuknya adalah net. Jadi anyaman-anyaman saraf. Jadi bukan otak yang benar-benar bentukan organ gitu bukan. Tapi kalau di jellyfish itu masih dia berupa anyaman-anyaman. Jadi kayak kabel-kabelan gitu. Nah, kemudian nanti ada sudah mulai bentuknya adalah otak, bentuk otak tapi masih primitif. Jadi dia cord bedanya ya sama net ya. Kalau net itu mungkin kayak anyaman yang bolong-bolong gitu, tapi kalau cord itu sudah simpulan-simpulan gitu ya. Jadi simpulan-simpulan dari sistem saraf. Untuk cacing, ini cacing kita ya. Sudah mulai apa itu namanya ya? Lupa saya. Kalian juga belum dia sudah mulai bentukan Dokter Randa, mohon maaf saya memotong. Suara mic Dokter Randa sedikit. Iya, betul, Dok. masalah. Mohon maaf, Dok. Nggih. Ya, apa-apa. Oke, sekarang sebentar. Sekarang masih? Sudah jelas, Dokter. Oke, baik. Jadi ada evolusi dari otak ini sendiri, mulai dari moluska itu tadi yang dia masih berupa anyaman gitu ya, anyaman jaring. Sementara kalau yang di cacing pipih itu sudah mulai bentuk simpul-simpul tali gitu. Sementara kalau yang di cacing yang besar itu, cacing itu dia sudah bentuknya bulat, benar-benar bentuk seperti otak. Nah, di ikan itu dia sudah bisa disamakan dengan yang ada di dalam otak kita walaupun komposisinya lebih kecil. Apa namanya? Diameternya lebih kecil. Nah, yang paling kelihatan mirip itu adalah yang ada di angsa. Di angsa ini sudah mulai terbentuk ada forebrain. Forebrain itu isinya cerebellum, hipotalamus, hipofisis gitu ya. Mungkin anatominya masih ingat kemarin. Kemudian nanti ada cerebellum, kemudian ada batang otaknya juga. Nah, ini mirip dengan yang ada di manusia. Nah, ini adalah evolusi dari otak dari keseluruhan domain hewan. Nah, untuk pembentukan dari sistem saraf ini sendiri itu sudah dibentuk sejak awal, mulai dari minggu ketiga. Terutama adalah hari ke-20 ya.
itu dimulai dengan pembentukan neural crest. Neural crest, kemudian nanti terbentuk neural plate, sampai akhirnya di hari ke-23 atau minggu keempat ya. Di minggu keempat, mulai masuk minggu keempat itu sudah mulai terbentuk neural tube. Neural tube ini adalah cikal bakal dari otak dan medula spinalis. Nah, tuh. Ini jadi proses awal dari minggu keempat ya, sudah minggu keempat itu sudah 28 hari ya. Minggu keempat itu mulai terjadi pembagian-pembagian. Jadi mulai neural tube yang seperti ini dia berubah menjadi seperti ini. Nah, ini untuk forebrain-nya. Forebrain itu ini ya, cerebrum ya. Kemudian ini adalah midbrain, hindbrain, kemudian ini adalah spinal cord. Terus nanti minggu ke-6 mulai terbentuk dengan baik, mulai membesar ya. Masing-masing hindbrain-nya sudah terbentuk medula oblongata, cerebellum, dan pons. Kemudian di forebrain-nya mulai terbentuk cerebrum sama di encephalonnya. Nah, terus di minggu ke-11 baru bentukannya sudah mirip dengan otak yang ada pada saat sudah dilahirkan. Jadi bentukannya sudah seperti ini. Dan juga sudah terbentuk nervus-nervus spinalis ya. Nervus-nervus spinalis dan cranialis juga sudah mulai terbentuk. Minggu ke-40 mulai terbentuk girus-girus. Girus-girus. Nah, girus-girus ini sebenarnya adalah hard disk-nya ya. Jadi dia tempat penyimpanannya. Ini girus-girus itu. Ini pada saat dilahirkan ya. Terus nanti dia akan tetap berkembang, Di. Jadi jangan salah, otak itu akan terus berkembang sampai kalian meninggal. Berkembangnya dengan bentuk apa? Berkembangnya itu adalah dalam bentuk pembentukan girus-girus ini tadi. Jadi semakin sering dipakai otak itu, maka dia akan semakin dalam girusnya. Dia akan semakin rumit. Nah, yang ada di dalam ini dia akan semakin rumit, semakin sering dipakai. Kalau tidak dipakai ya mulus, deh. Girusnya tidak terlalu dalam. Nah, seperti itu. Ini adalah sistem saraf pusat, ada otak, cerebellum, nggak kelihatan ya, pons sama medula oblongatanya. Kemudian ini adalah medula spinalisnya. Ini kalau kita lihat dari belakang. Nah, untuk pelindungnya itu nanti ada meningen. Jadi pelindung dari sistem saraf pusat itu meningen. Kenapa saya bilang sistem saraf pusat? Karena meningen itu juga nanti akan melindungi bagian dari spinal cord atau medula spinalisnya. Seperti ini. Ini ada meningennya, pia mater, arachnoid membran, sama dura mater. Selain meningen, yang melindungi saraf atau yang melindungi sistem saraf pusat ini, otak terutama, itu adalah cairan cerebrospinal. Terutama untuk melindungi dengan invasi-invasi dari jamur, virus, bakteri, dan lain sebagainya. Jadi cerebrospinal ini adalah cairan yang ada di otak yang fungsinya memang selain untuk nutrisi ya, karena dia juga mendapatkan makanan langsung dari darah, dia juga berfungsi untuk sebagai pelumas ya, untuk pelumas supaya gampangannya untuk ngedem-ngedem ya, biar nggak terlalu panas otaknya. Jadi untuk pelumas di otak itu sendiri. Sampai ke medula spinalis juga sih untuk aliran sirkulasinya. Nah, ini aliran sirkulasinya, dia dibentuk di saluran, kalau mungkin histo ya, kalian tahu yang namanya sel ependym. Nah, itu plexus choroideus, kalau di anatomi itu plexus choroideus, terus nanti di sini ada sel ependym. Nah, sel ependym inilah yang dia memproduksi cairan cerebrospinal. Di mana itu letaknya ada di sini, di ventricle berapa ini? 4 ya, saya lupa. Oh, bukan, yang ventricle 4 ini. Ini ventricle 3, sorry. Di ventricle 3, kemudian nanti dia akan keluar mengitari bagian lobus frontalis sampai ke belakang. Terus nanti dia akan masuk ke bagian cerebellum sampai ke spinal cord. Nanti dari spinal cord dia akan kembali lagi ke ventricle 3 untuk kemudian di degradasi. Jadi cairan cerebrospinal ini juga berupa sirkulasi ya, kayak arah gitu, arus, ada arusnya, dan nanti dia
tidak sama, maksudnya ya airnya itu terus gitu selama berbulan-bulan, bertahun-tahun airnya itu terus enggak. Jadi nanti dia akan sering untuk didegradasi, dikeluarkan, diserap dan dibentuk baru lagi. Nah, nanti namanya adalah reabsorpsi. Nah, reabsorpsi ini terjadi di subarachnoid space. Nah, selain itu nanti juga ada yang namanya blood-brain barrier. Blood-brain barrier ini adalah anyaman-anyaman pembuluh darah yang fungsinya adalah untuk menjaga supaya darah ini kan bisa dikatakan kotor ya, karena di situ ada banyak zat-zat, ya zat yang baik, ya zat yang sampah, kan semuanya dibawa oleh darah. Jadi yang ada di darah itu kan kayak jalanan gitu ya, Dik. Jalanan itu kan ada truknya, ada apa namanya, sepeda motornya, semuanya ada di situ. Nah, untuk menjaga supaya tidak sampai sampah itu juga masuk ke dalam otak, sirkulasi otak, maka ada yang namanya blood-brain barrier. Jadi blood-brain barrier ini berupa anyaman ya, berupa anyaman gini sehingga tidak mudah untuk masuk ke sini. Bentukannya itu kalau dianalogikan seperti labirin. Jadi dia tidak semudah itu untuk bisa masuk ke dalamnya. Nah ini, jadi blood-brain barrier itu mungkin tadi ingat sel glia, astrosit ya. Itu salah satu yang membentuknya adalah tonjolan-tonjolan sitoplasma dari astrosit. Food process ini adalah tonjolan-tonjolan sitoplasma dari astrosit dan juga endotel dari pembuluh darah. Nah, secara anatomis si ini sudah medula spinalis. Itu secara anatomi sistem saraf pusat itu ada otak dan medula spinalis. Di mana nanti ini harusnya ada tambahan sih di otak itu nanti ada lobus ada lobus frontalis, parietalis, temporalis, dan occipitalis. Itu nanti akan berbeda-beda masing-masing. Nah, ini untuk yang medula spinalis. Jadi medula spinalis itu tiap segmen akan berbeda karena medula spinalis itu nanti dia ada yang bagian servikal, torakal, lumbal dan sakral. Nah, itu untuk besarnya dia akan berbeda. Oh iya, saya lupa. Secara histologis nanti di otak itu akan ada yang namanya gray matter dan white matter. Di mana white matter itu dia yang di bagian perifernya ya. Dia yang di bagian perifernya, di tepi-tepinya itu adalah white matter, isinya kebanyakan adalah akson. Sementara yang di bagian dalam itu adalah gray matter, itu isinya kebanyakan adalah soma. Itu kalau di cerebrum. Kalau di medula spinalis itu juga seperti itu. Jadi nanti akan ada bentukan yang seperti kupu-kupu. Kupu-kupunya seperti ini ya. Bentukan seperti kupu-kupu ini adalah gray matter. Nah, yang di luarnya itu adalah white matter. Dimana kalau white matter lebih banyak aksonnya, gray matter lebih banyak somanya. Nah, medula spinalis ini fungsi utamanya lebih ke arah jembatan sebenarnya. Jadi pusat integrasi utamanya itu adalah di otak. Sementara medula spinalis ini dia hanya untuk menjembatani antara sistem saraf tepi dengan otak. Itulah kenapa di medula spinalis ini dia nanti akan ada horn. Horn itu apa ya? Ya, itu di bagian dorsal dan di bagian ventral. Di mana horn ini nanti yang dia adalah batas dari sistem saraf tepinya. Jadi ini adalah sistem saraf tepi, ini sudah sistem saraf pusat. Nah, ini adalah hornnya. Ini cornu dorsalis, ini cornu ventralis. Semoga masih ingat. Nah, selain sebagai jembatan, medula spinalis ini fungsinya juga untuk refleks. Refleks itu adalah suatu gerakan yang tidak membutuhkan pengolahan data atau informasi. Jadi responnya langsung terjadi. Sama seperti ketika kalian ini nggak tahu nih, kalian sudah masuk ke refleks
fisiologis belum yang mukul tendon itu ya. Nah, itu kan ketika terjadi peregangan pada tendon patella, dipukul ya di lututnya, itu kakinya akan langsung menendang. Nah, itu namanya refleks. Jadi tidak perlu ada pengelolaan informasi dulu. Jadi dia langsung mendapatkan respon. Nah, itu masuknya adalah di medula spinalis. Itu namanya adalah spinal reflex. Jadi spinal reflex itu dia tidak sampai ke otak, tapi dia hanya akan berhenti di medula spinalis. Jadi ada stimulus, kemudian stimulus itu nanti akan dihantarkan oleh nervus afferent, A ya kan, sensoris afferent. Kemudian nanti dia akan berhenti sampai di medula spinalis, diteruskan oleh interneuron. Interneuron itu yang menghubungkan antara neuron afferent dengan neuron efferent. Nanti kemudian dia akan melanjutkan ke kontraksi otot ya. Kontraksi otot, terus responnya salah satu contohnya tadi adalah refleks patella tadi. Nanti dia akan kontraksi dari apa namanya, gastrocnemius. Jadi responnya nanti kontraksi dari gastrocnemius, nendang nanti. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa di otak itu nanti dia akan dibagi menjadi bagian frontal, bagian parietal, bagian temporal, dan bagian occipital. Di mana masing-masing mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Kalau di ini nggak ada. Nah, kalau di bagian frontal itu lebih ke arah judgement ya, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu ada di frontal lobe di bagian depan. Ini juga ada memorinya juga sih. Di sini juga ada memorinya. Kemudian kalau di temporal lebih ke arah indera pendengaran ya. Lebih ke arah indera pendengaran. Sementara kalau di parietal ini gerakan motorik. Lebih ke arah gerakan motorik atau bahasa juga. Broca itu, Wernicke tuh dia ada di sini. Kalau yang occipital ini lebih ke arah visual mata. Nah, kalau di bagian dalamnya, nah ini bagian dalam ya, itu nanti ada corpus callosum, kemudian nanti ada ini hipotalamus, kemudian nanti ada hipofisis. Nah, ini nanti berbeda juga. Kalau hipotalamus itu lebih ke arah fungsi vital tubuh, suhu, terus pusat kenyang, pusat lapar, itu semuanya ada di sini, di hipotalamus. Kalau hipofisis itu nanti lebih ke arah hormonalnya. Kemudian ada ini ya, ini nanti fungsi-fungsinya nanti kalian bisa lihat di sini. Kemudian nanti ada cerebellum. Kalau cerebellum ini lebih ke arah pergerakan dan koordinasi. Kalian bisa berdiri tegak, kalian bisa berjalan lurus, nggak belok-belok. Nah itu akibat adanya koordinasi pada cerebellum ini tadi. Ini nanti kalian bisa baca sendiri fungsi-fungsinya secara struktur anatomisnya. Nah, tadi sudah sempat saya bilang bahwa dari otak tadi, dari otak dan medula spinalis itu nanti akan keluar yang namanya nervus cranialis. Nervus cranialis ini termasuk di dalam sistem saraf tepi. Jadi dia tidak termasuk di dalam sistem saraf pusat. Nervus cranialis itu ada 12. Semoga masih ingat ya. Mulai dari olfaktori sama hipoglossal. Dengan fungsi yang berbeda. Kalian ada nyanyinya nggak ya dulu? Olfaktorius. Nah, saya sih sudah lupa. Nggak tahu nih, kalian ada apa enggak. Itu penting ya. Sampai nanti pun penting. Jadi sebaiknya ya kalian tetap tahulah paling tidak kalau olfaktori itu buat apa, optikus itu buat apa. Dia termasuk sistem saraf tepi karena tipenya nanti akan berbeda. Kalau olfaktori bau ya, smell, itu dia ke arah sensoris. Optikus juga visual. Pokoknya kalau indera itu lebih ke arah sensoris. Kemudian nanti gerakan atau kontraksi
otot ya, itu ada motorik. Terus nanti kalau yang beberapa itu mix ya. Mix itu berarti ada sensoris, ada motoriknya juga. Nanti kalian lihat sendiri. Dihafalkan, Dok? Ya, paling nggak tahulah. Kalau faal sih bukan hafalan, lebih ke arah logika. Nah, berikutnya adalah diensefalon. Diensefalon ini terdiri dari talamus, hipotalamus, dan hipofisis. Yang paling utama adalah hipotalamus. Jadi hipotalamus itu dia kecil ya, segini, tapi fungsinya vital sekali. Untungnya dia ada di dalam ya. Jadi dia masih terlindungi oleh yang lainnya. Karena dia memang fungsinya vital sekali. Aktivasi dari sistem simpatis, suhu, terus pusat haus juga, reproduksi, terutama untuk hormon-hormon ya. Terus pusat lapar, pusat kenyang, itu semuanya ada di sini. Bahkan hipotalamus sendiri itu juga nanti bersama dengan beberapa organ yang ada di otak juga, itu akan membentuk yang namanya sistem limbik sebagai salah satu fungsi emosi yang tidak ada pada makhluk hidup lainnya selain manusia. Perilaku dan emosi ya, perilaku dan emosi. Itu yang membuat kita beda ya dengan makhluk hidup lain, bahkan dengan artificial intelligence juga. Nah, itu nanti bedanya di situ. Nah, ini jadi bagian dari cerebrum kalau dipotong itu nanti ada bagian gray matter sama white matter. Susah sekali saya ngomong. Ada bagian gray matter dan ada bagian white matter. Nah, ini untuk limbic system. Nah, limbic system ini terdiri dari sistem ya. Jadi dia terdiri dari beberapa organ. Itu nanti ada gyrus singularis, kemudian ada talamus, ada hipokampus, ada amigdala. Nah, untuk gyrus singularis ini dia ada di atas ya, yang tadi kelihatan jelas ya ini. Gyrus. Nah, ini di atasnya sini. Nah, ini gyrus singularis itu untuk emosi. Kemudian nanti ada talamus, kemudian hipokampus. Hipokampus itu memori sebenarnya. Terus amigdala itu emosi, memori juga. Nah, limbic system ini macam-macam sih orang bilang. Kalau orang faal sih bilangnya memang dia limbic system. Orang anak juga bilangnya orang limbic system. Tapi ada beberapa itu yang bilang bahwa ini adalah insting ya. Jadi ada juga yang bilang bahwa ini adalah kolbu. Nah, ini adalah limbic system. Ini yang menentukan kita adalah manusia yang seperti apa. Adalah di limbic system ini tadi. Untuk jaras atau jalur saraf ya, sama seperti yang ada di awal kemarin homeostasis ya. Ada sensory input, integrasi, output, dan respon. Itu juga ada di otak. Terutama memang fungsi utama dari otak itu adalah itu tadi. Nah, ini kalau misalkan kita kupas lagi, terutama di antara frontal lobe dan parietal lobe, itu nanti akan ada yang namanya gyrus centralis ya. Nih, gyrus centralis itu benar-benar perbatasan antara frontal lobe dan parietalis. Nah, itu nanti di bagian yang di frontal lobe-nya ada yang namanya primary motor cortex. Di mana primary motor cortex ini yang menjadi pusat dari tempat pengelolaan atau pengelolaan informasi dari motorik, primary motor cortex. Kalau yang sensoris itu ada di parietal lobe. Nah, jadi benar-benar cuma dibatasi oleh gyrus centralis. Ini untuk temporal ya, ini untuk occipital. Nah, ini masing-masing fungsi dari masing-masing lobus yang ada di cerebrum. Nah, otak kita itu ada dua bagian kanan dan bagian kiri.
di mana di tengahnya nanti ada yang namanya corpus callosum. Jadi corpus callosum itu penjembatan antara otak kanan dan otak kiri. Dan sebenarnya mungkin kalian pernah dengar dulu ya bahwa masing-masing otak itu mempunyai sifat yang sendiri-sendiri ya. Kalau apa sih, kemampuan untuk seni itu lebih ke arah otak kanan, sementara untuk kemampuan logika itu lebih ke arah otak kiri. Nah, selain itu mereka juga saling berlawanan ya. Maksudnya apa yang kita lihat di sebelah kiri itu nanti akan diproses oleh otak yang di sebelah kanan. Jadi corpus callosum ini benar-benar menjadi penjembatan antara bagian kanan dan bagian kiri. Nah, di otak itu sama seperti di jantung nantinya. Karena prosesnya adalah proses potensial aksi, sehingga bentuknya adalah bentuk listrik. Bentuknya adalah bentuk listrik. Ada yang namanya elektroensefalogram. Elektroensefalogram ini adalah suatu gambaran listrik yang ada di dalam otak kita. Cuman bedanya kalau dengan yang kardio, itu di sini lebih tidak beraturan. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya akan seperti ini. Dia akan semakin rempet ketika otak tersebut beraktivitas. Ini dalam keadaan bangun ya, itu dia akan semakin seperti ini. Tapi ketika dalam keadaan tidur pun, tidur ada dua ya, ada fase REM dan ada fase non-REM. Kalau fase REM itu adalah fase yang benar-benar rileks ya. Jadi fase tidur yang benar-benar rileks. Sementara yang non-REM itu adalah fase tidur yang aktif. Jadi otak kita aktif, kita mimpi. Nah, itu adalah yang non-REM. Tidur itu, kalau kita ngomong tentang tidur panjang nih. Tapi intinya adalah tidur itu salah satu bentuk homeostasis dari tubuh kita ketika tubuh kita membutuhkan istirahat. Karena apa? Karena di dalam tidur itu justru terjadi penyimpanan memori. Kemudian terjadi regenerasi dari beberapa sel. Nah, itu yang terjadi pada saat tidur. Prosesnya adalah seperti ini. Jadi ada REM, kemudian non-REM 1, non-REM 2, dan non-REM 3. Tidur yang paling dalam itu baru bisa terjadi setelah jam ketiga. Jadi jam ketiga kalian tidur, tidur yang paling dalam itu terjadi pada 3 jam pertama. Itu biasanya seperti itu. Setelah 3 jam, baru mungkin nanti masuk ke mimpi. Biasanya seperti itu. Itulah kenapa paling bagus sebenarnya tidur itu di kualitas, lebih ke arah kualitas, bukan kuantitas. Bukan kuantitas, jadi lebih ke arah kualitas. Jadi kalau misalkan tidur cuman 3 jam boleh dok, boleh aja sih. Tapi tergantung sama tubuh kalian juga, tubuh kalian kuat nggak. Bahkan terkadang kita mau tidur aja, otaknya masih mikir sembarang kalir ya. Nah itu agak susah juga sih kalau seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu, Dek. Silakan. Untuk fungsi utama yang membedakan kita dengan makhluk hidup yang lainnya adalah emosi, memori, di mana emosi ini lain. Contoh lain misal kalian lagi buka Google Classroom, ternyata ada pengumuman besok ujian. Nah, hanya dari kata-kata seperti itu. Nah, itu sudah masuk di cerebral cortex. Itu ada huruf B, itu ada huruf E. Nah, kalian
terjemahkan itu menjadi sebuah kata, yaitu besok ujian. Nah, dengan kata-kata yang itu tadi, itu nanti akan diteruskan ke limbik sistem, di mana nanti di limbik sistem itu sudah akan menimbulkan emosi. Waduh, kok ujian besok? Padahal saya belum belajar, padahal saya belum selesai baca, padahal saya belum eh, mengerjakan tugas. Nah, itu timbul emosi, timbul rasa takut, timbul rasa panik, sampai akhirnya itu diteruskan ke hipotalamus, di mana nanti hipotalamus itu panik itu bisa sampai ke akhirnya gopo kabeh ya. Jadi akhirnya mencari semua bahan, ada kontraksi otot di situ, kemudian karena rasa takut keringetan, kemudian dredeg, palpitasi, deg-degan, bahkan sampai ke pengeluaran hormon tadi, stres. Nah, itu bisa sampai ke arah, nah ini ya, arahnya lihat, arah panahnya, itu nanti bisa sampai ke dari endokrin itu, karena hormon stres kortisol tadi, itu nanti bisa sampai mempengaruhi respon imun. Jadi kekebalannya bisa turun, akhirnya hanya dari satu kalimat besok ujian kalian sakit. Nah, flu, batuk, pilek, nah itu bisa masuk sampai ke situ. Ini adalah fisiologi dari emosi. Nah, fungsi luhur yang berikutnya adalah memori. Memori ini juga merupakan integrasi dari beberapa organ ya. Pertama adalah dari input, stimulus dari kalian membaca, stimulus dari kalian mendengar. Seperti sekarang kalian membaca dan kalian juga mendengar apa yang saya jelaskan. Yang pertama kali itu adalah yang terbentuk adalah short term memory. Short term memory itu untuk bisa sampai di recall ya, untuk bisa nanti ketika kalian ujian kalian bisa menjawab dengan baik, itu harus melewati proses konsolidasi menjadi long term memory. Jadi kalau cuma short term memory, maka outputnya nggak ada. Dia hanya akan hilang begitu saja, karena short, waktunya pendek, jedanya pendek. Nah, untuk bisa sampai masuk ke long term memory, itu harus ada processing, konsolidasi. Dengan cara apa? Dengan cara recalling. Dibaca lagi, dibuka lagi. Dengan cara apa? Dengan cara mencari tahu lagi. Itulah kenapa kalian belajar, ya kecuali kalau kalian memang punya ingatan super ya, yang sekali lihat langsung ingat terus. Nah, tapi kalau misalkan ingatan yang biasa-biasa saja bahkan cenderung kurang, yaitu memang harus ditambahkan dengan proses konsolidasi ini tadi. Harus dibentuk menjadi sebuah long term memory. Supaya apa? Supaya dia punya tempat khusus di girus-girus kalian itu tadi. Yaitu tadi kan saya bilang bahwa girus-girus yang ada di dalam otak itu dia semakin sering dipakai, maka dia akan semakin bertambah tajam. Karena apa? Karena itu menunjukkan ada hard disk yang kepake. Ada memori yang terpakai di situ. Kalau dia nggak sampai di long term memory, maka dia akan hilang, nggak sampai terbentuk girus-girus yang tajam itu tadi. Nah, itu prosesnya. Nah, proses untuk sampai terjadi long term, itu apa yang harus dilakukan? Nah, ini tips belajar ya. Yang pertama adalah recalling. Diulang lagi, Dek. Nggak bisa kalian hanya cuma sekali saja. Itu kalian harus mengulang lagi. Itu harus, pengulangannya bisa berupa visual, auditorik, motorik. Visual itu kalian melihat lagi, auditorik itu kalian mendengar lagi, atau motorik kalian menulis ulang. Nah, itu nanti kalau kalian lihat, kalian cari di Google itu ya, proses belajar itu ada visual, motorik, auditorik, bahkan ada yang mix. Lebih bagus adalah mix. Retensinya bisa sampai 90%. Itu kalian lakukan semuanya. Kalian dengar lagi, kalian lihat lagi, dan kalian tulis lagi. Nah, itulah kenapa salah satunya adalah saya meminta kalian untuk membuat peta konsep. Karena dengan peta konsep itu, paling tidak kalian akan melakukan recalling di sini. Nah, ini tipe-tipe dari long term memory itu ada dua. Nah, ini yang mungkin kalian sering dengar ya. Ada orang amnesia, tapi amnesianya itu dia nggak inget ingatan-ingatan ingatan-ingatan yang memang apa yang terjadi di masa lalu. Tapi dia masih bisa ingat bahwa kalau misal dia dokter nih, dia nggak inget bagaimana proses dia menjadi dokter, tapi dia bisa nyuntik, tapi dia bisa masang infus.
Nah, itu ada yang seperti itu. Itu nanti namanya adalah refleksif memori dan deklaratif memori. Kalau refleksif memori ini prosedural ya, prosedural. Jadi lebih ke arah keterampilan. Sementara kalau yang deklaratif memori itu lebih ke arah pengetahuan teori. Nah, itu di sini. Judgment, kemudian pokoknya higher level thinking. Nah, itu. Berikutnya, fungsi luhur yang berikutnya, itu adalah bahasa. Nah, bahasa ini ada bahasa yang tertulis, jadi ngomong tulisan sama ngomong apa yang kalian dengar, karena stimulusnya beda. Jadi misal kalian membaca dan kalian mengulangi apa yang kalian dengar, itu nanti dia akan berbeda. Lihat ini adalah bentuk aktivitas otak ketika kalian melakukan sesuatu. Nah, ketika melihat huruf, berarti membaca ya, itu yang aktif adalah di sini. Tapi ketika kalian ngomong, kalau ini cuma melihat saja, jadi kalian membaca dalam hati. Nah, itu yang aktif adalah di sini. Tapi ketika kalian ngomong, itu yang aktif di sini. Ketika kalian mendengar, itu yang aktif adalah di sini. Kalian lihat jauh ya. Ini adalah di lobus mana, ini lobus mana, ini lobus mana. Tapi ketika kalian berpikir dan ngomong, itu semuanya main. Ini yang namanya potensiasi juga. Ini juga yang menjadi model belajar juga. Itulah kenapa belajar yang paling baik adalah ketika kalian menjadi seorang dosen, guru, menjelaskan. Itu yang paling baik. Jadi kalau kalian mau belajar dengan baik ya, caranya adalah kalian mendengarkan, kemudian kalian buat catatan, kalian jelaskan ke teman kalian. Itu retensinya bagus, Dik. Itu retensinya sampai 90%. Dan itu akan kepake sampai nanti. Potensiasinya atau masuk ke long term memorinya itu girusnya tajam. Nah, itu yang paling bagus. Jadi sedikit ya out of topic. Kalau kalian mau belajar di FK, di mana yang bahannya seabrek, saran saya satu, kalian buat kelompok belajar. Nggak usah banyak-banyak kalau kalian memang nggak suka keramaian. Berdua saja nggak masalah. Tapi yang paling penting adalah saling mengajari. Karena itu yang retensinya sampai 90%. Bukan menghafal ya, saya juga bukan tipe orang yang menghafal. Saya juga nggak suka menghafal, makanya saya nggak masuk anatomi, biar Mas Bam aja yang di situ, biar Dokter Bambang sama Dokter Andre saja yang di situ. Itu ingatannya masih termasuk ingatan super mungkin ya. Tapi kalau saya lebih suka logika, saya lebih suka mekanisme, saya lebih suka sebab akibat. Kalau seperti ini, maka akibatnya akan seperti ini. Nah, itu dengan cara apa? Dengan cara kita mengajari orang lain. Nah, itu out of topic. Kalau mau belajar, bikin grup, kalian buat catatan, ajari teman kalian dengan catatan itu. Kalaupun teman kalian akhirnya mengerti, yaitu nilai plus. Tapi paling tidak nilai plus buat kalian sendiri adalah retensi masuk ke long term memory, potensiasi, itu lebih tinggi daripada kalian belajar sendiri, membaca sendiri, melihat sendiri, menulis sendiri. Itu. Nanti kalian bisa baca lagi. Kalau memang ada pertanyaan, kalian bisa tanya juga nggak apa-apa. Saya masih belum nyoba yang fungsi forum di Esorogan sih, Dek. Ini bentar lagi mau. Ini kenapa kok semuanya masuk ke Esorogan ya? Itu ternyata karena